Kembalilah kepada ajaran agama, kembalilah kepada kepentingan bangsa negara ini. Merusak bukan solusi. Kita Indonesia, polisi orang Indonesia, tentara orang Indonesia, Anda orang Indonesia yang cinta Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan hari yang penuh barokah, Jumat 9 Oktober 2020, bersyukur kita Allah masih berikan kepada kita nikmat iman, nikmat sehat, nikmat semangat. Salam dan salam semoga terlimpah tercurah kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudaraku sekalian sebangsa setanah air, saya pribadi cukup prihatin ketika harus melihat beberapa kejadian kemarin, di mana ada kesemangatan yang luar biasa sebagai hak berbangsa bernegara, menyampaikan aspirasi, itu sah-sah saja secara undang-undang. Namun ketika di ujungnya harus melakukan hal-hal yang tidak tepat, tanda kutip kurang berakhlak, melakukan pengerusakan, saya kira ini perlu menjadi renungan bersama. Siapa yang salah, saat ini tidak perlu kita menyalahkan siapa-siapa. Cobalah kembali kepada diri kita masing-masing. Kembalilah kepada ajaran agama, kembalilah kepada kepentingan bangsa negara ini. Merusak bukan solusi. Allah telah menggariskan Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardhas samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegera mencari ampunan dari Tuhanmu, dari Allah SWT, dan mencari surga yang telah disediakan, di mana surga itu seluas langit dan bumi. A'iddat lil muttaqin, untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertakwa. Cirinya banyak, tapi di dalam surat Al-Imran ini di antara digambarkan ada 3. Yang pertama, alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra, orang yang mau menginfakkan sebagian hartanya, pemberian Allah dikeluarkan sebagian. Banyak sudah kita berjumat barokah hari ini berbagi sesuap nasi, berbagi nasi barokah istimewa. Lanjutkan di tengah pandemi, masyarakat membutuhkan sesuatu yang real, yang langsung dapat dirasakan. Semoga amal panjenengan diterima. Amin. Ketika lapang atau sempit, jadi berbagi, jangan menunggu lagi lapang sempit, berbagi, itu ciri takwa. Yang kedua, wal kadhimina haidha, orang yang mampu menjaga amarahnya. Tujuan pertama bagus, di akhir sebuah perjalanan perjuangan harus melakukan pengerusakan. Ini yang sangat-sangat disayangkan. Di mana letak kebijakan kita sebagai anak bangsa? Kita paham betul polisi di sini melakukan tugasnya sesuai dengan standar operasi prosedur bersama TNI. Tapi kenapa saudara-saudaraku sekalian harus melakukan hal-hal yang demikian? Jika bukan karena nafsu didorong nafsu amarah berlebih, ini saya kira tidak akan terjadi hal-hal seperti itu. Tidak harus seperti itu. Ini pernah terjadi, jangan diulang lagi. Sekali lagi, tidak menyalahkan siapa, tidak. Tapi ayo renungkan kita masing-masing. Kembali, jangan kita biarkan nafsu amarah membelenggu diri kita. Wal'afina 'anin nas, dan kita hendaklah saling memaafkan antar manusia. Polisi selalu memaafkan kepada siapapun, karena ada undang-undangnya, ada aturannya. Tidak akan melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Dan jika ada sesuatu yang keliru pun, polisi pasti akan ada undang-undang yang mengatur bagi ketidakproseduran langkah-langkah yang dilakukan misalkan. Jadi masyarakat hendaklah mulai hari ini ke depan, ayo kita semakin cerdas, semakin bijak, semakin memiliki kepahaman yang sama terkait kepentingan bangsa dan negara ini. Jika engkau cinta, ada satu kata kuncinya, apa saja kepentingan kita, ingat satu kata kunci, kita Indonesia. Kita Indonesia, polisi orang Indonesia, tentara orang Indonesia, Anda orang Indonesia yang cinta Indonesia.
Dan sudah disampaikan oleh beberapa pejabat pemerintah. Bapak Menko Polhukam menyampaikan juga, pemerintah selalu menyampaikan kebijakan itu untuk kepentingan masyarakat. Dibaca dulu apa yang sedang dirumuskan oleh pemerintah. Jangan kita mau termakan isu-isu hoax-hoax yang itu semua akan menjadikan kita melakukan hal-hal yang seperti tadi sampaikan, yang tidak pernah kita inginkan. Ingat sebuah kaidah juga, Rasulullah menyampaikan, laisa syadid bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu yang menang dalam pergulatan, dalam perkelahian, bukan itu. Karena sesungguhnya orang-orang yang kuat itu adalah dia yang mampu mengendalikan amarahnya indal khotob. Ketika sedang marah, itu bisa dikendalikan diri kita. Itulah yang kuat. Jadi ketika kita marah, kita kendalikan. Polisi ada tindakan-tindakan anarkis, dia harus memasang tameng, kena lemparan, kena hujatan, itu biasa. Tidak langsung melakukan upaya-upaya represif. Dan itu eskalasinya sudah jelas, ada aturannya dan sudah dilakukan. Jadi jika engkau cinta kepada saudara, kita satu saudara, satu bangsa, ayo kita memiliki satu kepentingan yang sama, ayo kita sama-sama kembali menjadi warga negara yang terbaik. Insya Allah itu akan menjadi kebaikan bersama ke depan. Saya pribadi puji, sekali lagi mohon maaf. Ayo sambung silaturahim untuk sama-sama kita menjadi orang-orang yang bermanfaat dalam seluruh sendi-sendi kehidupan yang barangnya akan membawa keselamatan kita di dunia ini dan insya Allah sampai akhirat nanti. Amin. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.